Alhamdulillah hari ini seneng banget. Sudah ulang tahunnya 16 September hari Senin. Tapi kan karena hari sekolah pasti teman-temannya nggak bisa datang. Makasih tante. Cuma alhamdulillah keluarga tadi kakak Vero sempetin datang meskipun lagi Lemhanas ya, karena kan dilantik insya Allah tanggal 1 Oktober. Bela-belain dari Lemhanas ke sini sebentar balik lagi. Ini momentum luar biasa, mudah-mudahan Fania ke depannya jadi anak soleha, pintar. Tadi kan nyanyi juga ya. Acara ulang tahun ini, tapi kalau dari kakak kan dia udah dapat laptop. Nah, karena di kelas 3 SD mesti pakai laptop ya. Maksudnya pakai pad gitu. Dari kakak Atala dapat tas sekolah. Nah dari aku bikin acara ini, kemudian nanti insya Allah kalau jadi kan kita Desember mau jalan-jalan sama kakak Merel. Jadi itu hadiah juga lah dari aku sama kakak Merel. Kata kakak ke Amerika. Kebetulan visanya udah ada kita kan. Ya mudah-mudahan deh semuanya terwujud. Dia seneng banget, dia belum pernah lihat salju kan. Fania. Nah, Ya yang pasti pokoknya kalau untuk anak perempuan ya pasti kita akan lebih protektif ya, karena kan apalagi Fania ini anaknya sangat suka sosialisasi, bergaul. Jadi aku udah ngomong nanti kamu kalau ABG kemana-mana harus sama mama ya. Makanya aku juga sekarang pekerjaan kan cari yang benar-benar bisa ngikutin jadwalnya Fania. Jadi aku sekarang akan jemput dia sendiri, les juga aku. Jadi supaya aku bisa memantau dia perkembangannya seperti apa. tadi kan udah pinter nyanyi juga. Emang dia arahkan ke jadi penyanyi kah? Apa jadi modeling kayak Mama Hena dulu atau gimana nih? Ya yang pasti Fania lesnya banyak ya. Ada les balet, gimnastik, les ikro, kumon, piano, banyak lah ya. Jadi nanti kita lihat aja kayak Vero kan juga gitu. Ternyata dia udah besar, dia bisa dengan kemampuan dia bisa jadi anggota DPR, dia bisa jadi pemain sinetron. Tapi kan waktu kecilnya les terus. Sama dengan Kak Atala. Jadi kalau mau jadi apa kita nggak bisa ngatur ya. Tapi yang jelas anak kecil tuh harus kita program. Ya seperti yang kita lihat Vero kan dari kecil nurut. Taekwondo, piano, ikro, kumon, banyak waktu itu ya Vero. Apalagi anak perempuan harus nurut. Biar ada cita-cita yang diinginkan nggak sih? Apa gitu? Kenapa? Ada cita-cita yang diinginkan nggak sih dari Fania sendiri? Ya yang pasti harus kuliah ya. Fania harus insya Allah kalau dia memang suka pengen jadi dokter kata dia. Tapi kalau aku sih pengen dia ikut beauty pageant kalau dia interested ya, karena aku lihat dia tuh banyak sekali hobinya nyanyi, dia pinter nyanyi kan, dia pinter acting juga. Kadang-kadang dia suka prank aku, dia bisa nangis tanpa latihan. Jadi kayaknya dia ada bakat acting. Ada bakat. Ya kita lihat aja dia apa. Kayaknya dia harus kuliah. Berarti fokus dulu di pendidikan baru. Sama seperti Vero kan akhirnya dia sekarang kuliah. Karena mau jadi anggota DPR mau nggak mau kan dia harus knowledge, harus nomor 1 lah. Gitu. Dia kuliah sekarang. Mungkin melihat perkembangan Fania sendiri dari kecil sampai sekarang dan menjadi berkah juga nggak sih punya anak-anak yang luar biasa termasuk Fania juga. Alhamdulillah, makanya nih aku tuh bersyukur banget ya dikasih Allah anak-anak kayak Vero, Atala, Fania dengan segala kebisaan ya, kelebihan. Dan aku sebagai seorang ibu gak pernah menyesal karena aku waktu itu sampai 10 tahun sekali ganti profesi kan, gara-gara waktu itu anak-anakku aku rasa kayaknya kalau aku sinetron terus kayaknya Vera sama Atala akan lebih tidak terurus. Jadi aku lebih baik ganti profesi dan akhirnya benar dari sinetron menjadi instruktur apa salsa lah misalnya. Kemudian aku ganti lagi jadi politisi. Terus sekarang Fania lebih besar lagi kayaknya kalau aku jadi politician waktunya akan sibuk. Aku sekarang jadi influencer atau apapun lah, kerja-kerja yang bisa dari rumah gitu. Lebih prioritas anak lah. Karena kalau aku kan udah alhamdulillah udah semua profesi ya, tinggal anak aja nih, apalagi Fania yang masih kecil udah harus aku yang jaga. Nah, mungkin banyak juga nih yang memuji Mbak Vena juga karena membesarkan Fania sampai sepinter ini umur 8 tahun. Mungkin seperti apa Mbak melihat orang di luar sana mungkin memuji juga Mbak dengan perkembangan Fania yang sampai luar biasa ini. Yang pasti Fania kan lahirnya prematur ya. Mungkin teman-teman tahu betapa kecilnya Fania dulu, dan aku ngurus sambil aku di DPR juga, aku bawa ke kantor DPR. Jadi umur 3 bulan dia ikut kantor, ikut ke dapil. Dan sekarang tuh pinter banget ya, apalagi umur 8 tahun kelas 3 dan dia cepat kata gurunya. Aku hanya bersyukur kepada Allah karena ini semua dari Allah. Kalau aku nih hanya dikasih amanah, tugasnya adalah membesarkan, mendidik Ferel, Atala dan Fania.
Jadi ya bersyukur aku masih dikasih umur, masih sehat. Ya mudah-mudahan bisa sampai nanti Fania menikah. Nanti gantian dia yang ngurusin aku ya. Tuanya aku gitu. Tadi kan sempat bilang bahwasanya Mama Vena ingin kerja dari rumah aja biar makin dekat sama Fania. Mungkin berarti bisa dibilang memutuskan untuk mundur banget dari politika apa Boleh gimana? dibilang gitu. Karena kemarin juga aku ada tawaran pilkada pun aku nggak ambil. Karena aku tahu konsekuensi kalau kita jadi eksekutif itu jauh lebih besar daripada legislatif ya. Karena kan kita harus standby dan itu kan daerahnya lumayan jauh. Berarti kan aku jauh dari Feral, jauh dari Atala. Sementara sebagai ibu tuh meskipun mereka udah pada dewasa, kayaknya mendingan aku udahlah cukuplah di politik 10 tahun. Sekarang mendingan dedikasi untuk kalau Feral Atala kan tinggal didoain, tapi yang dijagain bener secara fisik kan Fania. Jadi aku ya supir iya, babysitter iya buat Fania, ibu iya, bapak iya. Karena kan sekarang dia udah mulai ngerti ya, dia udah mulai nanya papahnya tuh kerjanya apa dulu gitu. Jadi ini PR terbesar ya untuk bisa membuat Fania itu berkembang selayaknya dia punya papa. Ini PR terbesar sih. Tapi berat gak sih Mbak sebagai seorang ibu sekaligus ayah gitu kan? Iya. Yang berat adalah sekarang ngasih tahu papahnya. Gitu sih. Tapi mudah-mudahan dia ngerti papahnya bahwa udah aku memberikan dia pemahaman bahwa ya mamahnya ya papahnya. Jadi kamu gak usah kecil hati. Karena dia pernah bilang apa di dunia ini cuma aku yang gak punya papahnya. Karena kan dia lihat dari sepupunya semua tuh kalau dimanja sama bapaknya dia tuh kayak senyum tapi getir gitu. Aku langsung bilang udahlah, mama tuh bisa jadi papa. Jadi nggak usah kecil hati. Nah, tapi mama aja punya papa ya. Kamu punya papa sih. Itu yang paling berat kalau dia lagi ngomongin soal papa. Karena aku yang nggak bisa fulfill ya. Untuk itu sih. Sip. Oke, mungkin harapan terakhir buat Fania yang sekarang udah 8 tahun nih. Mungkin kedepannya gimana? Iya, pokoknya buat Fania Tabina, kamu tadi nyanyi keren banget. Mama nggak nyangka Fania makin hari makin pinter, sholatnya juga makin bagus ya. Pokoknya mama akan mudah-mudahan mama panjang umur, sehat buat Fania. Mama akan terus berjuang buat Fania. Dan mama yakin Fania nanti akan jadi orang yang lebih sukses daripada mama. Pokoknya jadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat harkat martabat keluarga yang lainnya. I love you Fania. Oke, makasih. Tante terakhir mungkin mengenai tanggal 23 nanti Tante yang sidang lanjutan. Sedikit. Sedikit aja Tante. Ini mudah-mudahan jadi yang terakhir ya untuk menyelesaikan masalah perceraian aku. Dan aku insya Allah kalau memang nanti harus hadir, insya Allah aku akan hadir supaya juga aku pengen cepat selesai dan pengen menatap masa depan ya, karena kan ini sebenarnya udah lama banget, tapi ya kita ikutilah, memang prosedurnya kan seperti ini. Mungkin materi untuk kali ini mungkin ada yang beda dari sebelumnya. Nggak ada sih, ini hanya pengulangan untuk mengurus proses perceraian aja, cuma waktunya aja yang berbeda. Tapi aku udah lebih ini aja, udah lebih siap lah. Kalau dulu kan masih shock, masih udah deh. Tapi sekarang kayaknya ya udahlah, udah tinggal sedikit lagi. Ya doain aja mudah-mudahan ini selesai. Karena Fania tuh soulmate aku, teman tidur aku. Kalau aku lagi sedih waktu tahun kapan tuh? Wah, pokoknya kalau nggak ada Fania aku nggak ngerti ya. Ada kakak Feral, ada kakak Atala, tapi kan mereka udah dewasa ya. Tapi kalau Fania tuh ngelihat matanya dia aja aku udah kayak apa ya? Jadi dia umur 10 hari ya, aku inget banget tuh dia natap mataku aja aku udah jatuh cinta banget gitu. Jadi sekarang dia umur 8 tahun aku hanya bersyukur ya Allah, aku dikasih loh rezeki yang luar biasa gitu, lebih daripada uang, lebih daripada jabatan, karena dia membuat aku selalu stand up gitu. Dan dia menyelamatkan aku daripada orang-orang yang mungkin nggak punya maksud baik ya. Percaya nggak percaya aku memuliakan Fania, Feral dikasih Allah rezeki yang luar biasa. Percaya nggak percaya Atala waktu itu mau dibegal apa juga punya rezekinya masing-masing. Percaya nggak percaya aku ada yang mau jahatin aku bisa selamat sampai detik ini. Ya pokoknya makasih banget buat Allah yang selalu ngasih aku sesuatu atau seseorang yang
benar-benar menyelamatkan hidupku. Jadi Fania itu adalah guardian angel. Berarti anak-anak juga merupakan obat ya buat Mbak ya dari atas luka-luka kemarin yang Mbak Oh iya, rasain. apalagi ngeliat Feral nih mau dilantik, itu kan deja vu 10 tahun yang lalu aku yang dilantik. Sekarang aku bisa mengiringi anakku untuk bekerja, karena dia kan sebenarnya Gen Z ya, bisa mau masuk politik yang orang bilang sedemikian, temptationnya luar biasa, tekanannya juga luar biasa, dia mau menjawab tantangan itu, aku udah bersyukur. Artinya dia melanjutkan karir politik mamanya, ya udah waktunya, aku juga udah 52 tahun, ngurusin yang kecil aja. Jadi bisa dibilang Carol ini lebih fokus ke politik Iya. daripada kegiatan masyarakat. Kalau Feral itu orangnya perfeksionis ya, jadi urusan jodoh pasti dia lebih tahu lah yang terbaik buat dia. Dia tuh orangnya perfeksionis banget. sama kayak Mungkin mamanya belum dong. nemu kali. Kalau Oke, aku Mama. malah soal jodoh nggak perfeksionis Nggak. kali ya. Kalau perfeksionis mungkin ya kayak gitu ceritanya. Tapi dia banyak sekali nurun dari aku untuk sosial. Jadi kalau dia jadi anggota DPR, aku rasa dia tepat karena cara dia ngomong. Apalagi sekarang ikut Lemhanas. Itu kan untuk meningkatkan dia punya idealisme, NKRI dia, pendalaman materi ya. Itu bagus banget. Ya aku bilang pokoknya kamu ikut Lemhanas full. Itu bagus banget kalau jadi anggota DPR ikut Lemhanas. Tante mungkin persiapan nanti sidang yang kedua kali nanti Tante sendiri seperti apa Tante? Persiapan Tante sendiri untuk nanti menghadapi sidang yang kedua kalinya? Nggak ada sih, biasa-biasa aja. Tapi masih trauma gitu nggak sih Tante untuk bertemu dengan Oh aku doain kok, semuanya aku doain. Di sujud terakhir aku doain. Semua orang yang pernah deket dalam kehidupan aku doain. Mudah-mudahan dia juga bahagia dengan kehidupannya sekarang. Jujur saat ini aku nggak ada rasa kesel lagi, aku nggak ada rasa sedih. Ya udah kita doain sama-sama aja. Mudah-mudahan dia membaik, aku juga membaik kehidupannya dengan pisahnya ini. Gitu. Berarti Mbak udah merasakan rasa ikhlas ya. Oh udah, harus ikhlas. Karena kalau aku nggak ikhlas, pertama kasihan Fania. Dan aku kemarin kolesterol tinggi ya. Jadi ternyata umur tuh nggak boleh kita terlalu overthinking. Dan kalau aku sayang sama anak-anakku, ya aku harus bisa manage pikiranku. Kolesterol aku 251, aku kaget banget. Ternyata efek dari yang kemarin berasanya sekarang. Jadi harus bisa meredam apapun. Jadi kalau kaget ya jangan kelamaan, sedih ya juga jangan kelamaan. Udahlah deh, udah kenyataannya begitu. mungkin